Selamat sore adik-adik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Risa bersama dengan Prima Agama. Kita hari ini akan belajar tentang PPKN, yaitu adik-adik kelas 4 SD. Nah, setelah kalian belajar di kelas 3 tentang keanekaragaman secara umum, di kelas 4 kalian akan belajar keanekaragaman secara spesifik atau secara khusus. Jadi kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku dan agama. Oke, jadi pembahasan kali ini kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu pengertiannya, mengenal suku di Indonesia, mengenal agama di Indonesia, dan sikap yang harus kita terapkan dari keanekaragaman. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu adik-adik. Jadi, menurut kalian keanekaragaman itu apa sih? Jadi, sebelum kita bahas keanekaragaman, yang harus kita tahu adalah keanekaragaman itu berasal dari kata aneka dan ragam, yang artinya berbagai ragam. Jadi, keanekaragaman itu adalah hal atau keadaan yang beraneka ragam. Seperti semboyan Indonesia, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang kedua kita mengenal suku yang ada di Indonesia adik-adik. Ini ada dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, ini ada gambar seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira ini suku dari daerah mana dan namanya suku apa? Iya, tepat sekali. Ini suku dari daerah Sumatera, yaitu adalah suku Minang. Tepat sekali. Ini namanya adalah suku Minang. Oke, dari suku Minang. Kemudian yang selanjutnya adik-adik, ini ada dua buah gambar seperti ini. Nah, ini ada dua orang anak laki-laki yang memegang namanya wayang. Kemudian ada bapak-bapak yang memakai baju adat. Nah, kira-kira ini berasal dari daerah mana? Ini berasal dari Jawa. Namanya adalah suku Jawa dan suku Betawi. Suku Jawa dan suku Betawi. Oke, selanjutnya ini ada gambar lagi. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ini yang kalian lihat adalah orang perempuan yang memakai pakaian adat. Kira-kira ini dari daerah mana? Iya, tepat sekali, ini dari daerah Bali. Berarti ini namanya adalah suku Bali. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini pakaian adat dari mana kira-kira? Tepat sekali. Jadi ini pakaian ada dari Sulawesi. Jadi namanya adalah suku apa adik-adik ini? Namanya adalah suku Minahasa. Suku Minahasa. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, ini pakaian ada dari mana kira-kira? Dari daerah timur. Dari Papua atau dari Maluku kira-kira? Oke, dari Maluku. Tepat sekali. Jadi ini namanya suku apa? Namanya adalah suku Ambon. Nah, suku Ambon. Nah, yang terakhir berarti contohnya kalau suku yang dari Kalimantan namanya apa? Oke, suku Dayak. Dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke agama adik-adik sekarang nih. Ke agama. Nah, agama. Jadi agama yang ada di Indonesia itu
yang diakui ada 6 agama, yang itu terdiri dari Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu adik-adik. Nah, di sini ada sebuah tempat ibadah. Ini kira-kira tempat ibadahnya dari umat apa? Iya, ini ibadah dari umat Islam. Namanya adalah masjid. Oke, namanya masjid. Oke, gimana? Kalian sudah paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang, ini ibadah dari umat Kristen. Namanya apa? Namanya adalah gereja. Oke, selanjutnya. Ini tempat ibadah dari umat Buddha, namanya adalah wihara. Oke, selanjutnya ini tempat ibadah umat Katolik, namanya adalah gereja juga. Oke, selanjutnya ini tempat ibadah dari umat Hindu, namanya apa? Tepat namanya adalah pura. Betul. Kemudian yang terakhir, tempat ibadahnya umat Konghucu. Namanya apa adik-adik coba? Namanya adalah kelenteng. Oke, udah pintar semua ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mengenal tentang sikap menghargai suku dan agama. Nah, sikap untuk menghargai suku dan agama yang pertama yang akan kita bahas adalah sukunya dulu. Jadi, di Indonesia itu banyak berbagai macam suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, sikap untuk menghargai suku dan agama, terutama pada suku, yaitu tidak membeda-bedakan suku. Jadi, seperti itu. Kemudian, menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian, ikut mempelajari dan memperkenalkan suku kepada masyarakat dunia. Oke, selanjutnya ini adalah sikap yang harus kita teladani dalam menghargai perbedaan agama. Tadi kalian sudah belajar tentang agama. Nah, agama di Indonesia itu yang diakui ada 6, mulai dari Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Jadi kita wajib untuk menghargai keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Seperti apa? Jadi menghargai agama lain. Kemudian tidak memaksakan agama kepada agama lain. Jadi misalnya kamu ini agamanya Islam, kemudian teman kamu ini agamanya Kristen. Jadi kamu itu tidak boleh memaksakan kalau agama Kristen itu lebih jelek daripada Islam. Tidak seperti itu. Jadinya biarkan dia menganut agamanya sendiri, kamu menganut agamanya sendiri, seperti itu. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi, seperti itu. Oke adik-adik, hari ini kalian sudah belajar berbagai macam keanekaragaman, terutama pada suku dan agama. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita review sebentar apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi mulai dari pengertiannya. Pengertian tentang keanekaragaman itu adalah apa ya tadi yang dimaksud dengan pengertian keanekaragaman? Jadi keanekaragaman itu adalah suatu hal atau keadaan yang beraneka ragam. Kemudian kalian sudah mempelajari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Contohnya, kayak yang di Sumatera ada suku Minang, yang di Jawa ada suku Jawa, yang di Bali ada suku Bali, di Sulawesi ada suku Minahasa, di Kalimantan ada suku Dayak, dan di Maluku ada yang namanya suku Ambon. Kemudian kalian juga telah mempelajari agama yang ada di Indonesia, yaitu adalah agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, kalian juga sudah mempelajari tentang sikap menghargai suku dan agama. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kali ini. Jika ada yang salah dalam pengucapan, kakak minta maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.